maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Iya baik Manca-Bica Dolor-Dolor dimanapun Anda berada, dan tentunya kalau kita kaitkan dengan majunya sebuah negara ini tentunya bergantung terhadap generasi penerus ya, yang ini menjadi suatu harapan di mana generasi penerus yang bisa melanjutkan kembali perjuangan bangsa, dan juga di mana mereka juga yang akan menjadi satu lompatan dari masa depan untuk supaya negara kita ini tetap bertahan dan juga tetap menjadi sesuai dengan harapan kita bersama tentunya ya. Dan kali ini di Perempat FM Palembang ini termasuk juga ada generasi penerus juga yang sudah hadir, yang tentunya akan kita ajak ngobrol bersama di obrolan komunitas untuk hari ini di Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024. Saat ini saya sudah bersama dengan ketiga adik-adik dari Forum Anak Sumsel ya. Dan langsung saja kita sapa mereka. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat ya? Sehat. Puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa. Semuanya semangat ini kayaknya ya. Oke, baik. Nah ini dulur-dulur pendengar semuanya dimanapun Anda berada, dan saat ini ada Forum Anak Sumatera Selatan, dimana kalau kita tidak kenal, kita tidak akan tahu ya. Makanya kita akan kenalan terlebih dahulu nih. Yang pertama ini ada Naila Zakianisa. Yang mana nih? Halo. Sehat ya Naila? Alhamdulillah sehat. Ini panggilannya Naila atau Nisa nih? Naila. Oh Naila, oke. Di sebelahnya Naila ini ada Sonia Permata. Iya, halo Kak. Sehat juga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang ketiga ini ada, saya cuma ingat nama di ujungnya Sukma ya. Iya. Siapa nama lengkapnya nih? Raga Setio Sukma. Raga Setio Sukma, luar biasa. Semuanya semangat, semuanya yang pagi ini kayak memang sudah siap untuk kita ajak ngobrol bersama di obrolan komunitas. Dan sebelum kita ke topik, kita pengen kenalan dulu. Karena kita kan udah kenalan sama kalian masing-masing nih. Tapi pendengar dan juga kita semua pengen tahu Forum Anak Sumsel ini apa? Siapa yang pengen jawab? Oke, aku dulu yang jawab ya. Ya, silakan. Jadi Forum Anak Sumsel ini adalah sebuah organisasi atau komunitas di mana isinya adalah anak-anak. Jadi sesuai dengan judulnya ya? Iya, Forum Anak isinya anak-anak. Oke. Dan forum ini berada di bawah naungan pemerintahan. Oke, dalam hal ini instansi apa nih? Dalam hal ini di instansi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Oke, di sana langsung ya yang Iya. ini di bawah naungan mereka tadi itu, ini sebagai inisiasi pendirinya atau kalian yang berdiri kemudian langsung dirangkul? Oh enggak, Oleh ini tadi. jadi Forum Anak ini dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, lalu kelurahan, kemudian ada tingkat kota, provinsi, lalu yang utamanya ada tingkat nasional. Di tingkat nasional juga Iya. ada ya, termasuk di Sumatera Selatan ini Sumatera Selatan. dipusatkan di Kota Palembang ya. Di Kota Palembang. Aha. Benar sekali. Dan kalau di sini ada Sukma, ada juga Nisa, ada juga termasuk teman satunya tadi saya lupa namanya. Ini ada juga Sonia ya. Kalau boleh tahu kalian bertiga ini termasuk dalam struktur pengurusan atau bagaimana nih? Oke. Boleh Nisa. Apa tuh? Jadi kalau Naila sendiri itu termasuk dalam kepengurusan Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 Ya. 2025 sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris.
Oke, kalau Sonia juga sama kayak Naila tadi, tapi Sonia di bagian bendahara. Oh, di bendaharanya, strukturnya masuk juga di sana ya. Iya. Dan kalau siapa nama panggilannya? Raga. Raga. Nah, kalau Raga di struktur ini masuk juga. Kalau aku masuk sebenarnya, cuman kalau aku ini seorang fasilitator. Oh, fasilitatornya. Iya. Jadi Raga yang mengurus kayak apa yang menjadi kebutuhan ketika nanti ada kegiatan gitu Iya, ya. benar Lebih banget. mengurus ke sana nih divisinya. Oke, nah tadi kan masing-masing kalian punya tanggung jawab nih. Dan kita pengen tahu juga untuk Sonia, untuk juga Nisa dan juga untuk Raga juga. Ini kalian satu sekolah kah? Atau beda-beda sekolah nih? Beda-beda Beda-beda. sekolah. Oh, beda sekolah. Tadi saya mengiranya kalian ini satu sekolah, ternyata beda ya. Ini kalau dari Nisa, sekolah mana nih? Oke, aku sekolahnya di SMA Negeri 1 Palembang. Oke, Semansa ya. Iya, Semansa. Saat ini duduk di bangku kelas Di kelas 11. kelas 11. Kalau Sonia. Aku dari MAN 3 Palembang, saat ini kelas 11 juga. Oke, kelas 11 juga. Dan kalau Raga? Kalau aku udah kuliah. Oh, udah kebetulan. kuliah. Iya. Di mana tuh? Universitas Raden Fatah. UIN Raden Fatah. Di sini juga banyak anak magang UIN ya. Iya. Jadi kapan-kapan Raga juga yang bakal magang di Iya, sini ya. Kebetulan aku anak ilmu komunikasi. Oh, komunikasi Iya. juga, tinggal tunggu waktunya aja nih. Aha. Dan ini kita pengen tahu juga, kalian kan masing-masing berbeda alma mater atau berbeda sekolah dan juga Raga termasuk sudah kuliah ya. Iya. Bagaimana awal untuk baik itu Nisa, baik itu Sonia dan juga Raga bisa bergabung di forum anak Sumatera Selatan ini? Masing-masing mungkin. Oke, jadi aku duluan ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah open recruitment forum anak Sumatera Selatan ini di bulan Juni awal. Aku dapat infonya itu dari Instagram forum anak Sumsel. Oke. Jadi pas itu aku lihat Instastory-nya sama di postingan Instagramnya tuh kalau misalnya forum anak Sumsel nih bakal ngadain open recruitment pengurus forum anak Sumsel tahun 2023-2025. Dari situ aku mulai kayak wah excited banget buat ngejalanin seluruh rangkaian rekrutmennya itu dan alhamdulillahnya lolos. Bisa bergabung ya. Iya. Oh, ternyata ada seleksinya dulu untuk ikutan gabung. Iya, ada seleksinya. Ada dari seleksi pemberkasan, wawancara, dan ada 2 kali kalau nggak salah tahap wawancaranya itu. Oke, tahap wawancaranya akhirnya baru finish diterima gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk Sonia, udah berapa lama nih gabung dan bagaimana pada saat itu bisa bergabung di forum anak Sumsel ini? Oke, jadi waktu di sekolah itu aku tergabung dalam organisasi sekolah, Kak. Nah, di situ ada kakak tingkat aku nih yang tergabung juga, yang udah tergabung di dalam forum anak juga. Nah, dari sini aku mulai cari info mengenai forum anak itu apa, dan sampai ke IG-nya pun aku melihat mereka ini open recruitment juga. Oke, jadi ikut seleksi juga ya. Kalau Sonia dari tahun berapa tuh? Aku baru juga, Kak, periode 2000. 2023-2025. Jadi semuanya itu 5 tahun ya? 2023 2 tahun. 2 tahun. Kok matematika saya salah ini ya? Oke, nah kalau Raga bagaimana untuk proses awal bergabung di forum anak Sumsel? Oke, kalau Raga itu sebenarnya udah 2 periode ya. Oh, Ini udah 2 periode. kedua. Oh. Jadi awal mulanya itu diajak sama teman, ikut-ikut nih. Iya. Akhirnya alhamdulillah aku lulus dan aku masuk itu di periode pertama itu tahun 2021. 2021, Iya. ini udah 2024 artinya udah 3 tahun ya. Iya, Tapi 3 tahun ini 2 periode ini maksudnya ya, yang sudah diikuti. Iya, masuk ke 2 periode. Masuk ke 2 periode, luar biasa sekali. Nah ini tadi kan kita udah tahu nih bagaimana proses kalian untuk ikutan bergabung di forum anak. Nah, ini kita pengen tahu motivasinya juga atau yang menjadi alasan baik itu Sonia, baik itu Nisa dan juga Raga untuk bergabung di forum anak ini. Apa yang menjadi semangat motivasi kalian untuk gabung? Siapa dulu yang pengen jawab? Oke, mungkin aku dulu ya, Kak. Silakan. Jadi seperti yang udah aku bilang tadi, aku kan tergabung di dalam organisasi sekolah. Yeah. Nah, di situ aku melihat kakak tingkat aku sangat aktif di organisasi, bukan cuma di dalam sekolah, tapi juga di luar sekolah. Nah, jadi aku pengen juga menjadi
kayak mereka lah, kayak Oh. punya kesibukan di luar gitu. Jadi bisa manfaatin waktu yang ada gitu sih Kak. Oke, lebih bermanfaat gitu ya. Aha. Nah, kalau dari teman-teman lain, dari Nisa juga mungkin. Oke, kalau dari aku sendiri, alasan aku buat bergabung di forum anak ini sama Mhm. motivasinya itu karena aku tuh ngelihat di Instagram itu kalau misalnya track record dari forum anak ini cukup Mhm. bagus dalam memenuhi hak-hak anak yang saat ini tuh lagi booming-boomingnya, pokoknya lagi naik gitu kan. Oke. Nah, jadi tujuan aku tuh buat ikut ini tuh biar aku tuh juga bisa sebagai jembatan komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan juga anak-anak yang di seluruh Indonesia dalam rangka memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Jadi aku tuh Aha. ingin ikut gabung gitu, berpartisipasi dalam membuat suara anak Indonesia kayak gitu. Oke, luar biasa. Nah, kalau Raga, bagaimana juga tuh motivasinya? Oke, kalau aku mungkin awalnya juga sama ya, untuk mengisi waktu luang karena di periode pertama itu 2021 itu kita lagi COVID kan. Oh iya iya, Nah, lagi lockdown ya. iya, Aha. jadi untuk menyibukkan diri itu akhirnya aku Mencari gabung ke kegiatan. forum anak. Iya. Oke, baik. Dan kemudian motivasi untuk melanjutkan ke 2 periode itu karena rasanya kurang untuk 1 periode karena seseru itu gabung di forum anak. Mungkin di sini banyak pengalaman, banyak ilmu juga ya Iya, yang kalian benar. dapatkan. Nah, untuk saat ini sudah berapa anggota yang ada di Forum Anak Sumsel? Oke, jadi kalau di forum anak Sumsel itu mencakup 1 Sumatera Selatan. Waduh, udah banyak ya. Iya. Kalau jadi, diakumulasikan jumlah totalnya Sekitar 50. 50. 50-an anak, dan itu semuanya berdomisili di Palembang atau ada di daerah lain di Sumsel? Nah, ya ada perwakilan di Sumsel. Oh, ada Di juga ya. daerahnya juga ada perwakilannya. Masing-masing daerah mana saja tuh? Ada banyak sih, ada Kabupaten, kabupaten Iya, di kota di semua seluruh kabupaten Sumatera Oh, Selatan. seluruh Iya, daerah, termasuk kayak Iya. Prabu Mole, Iya. Musi Banyuasin, Banyuasin, dan semuanya ada ya Iya, perwakilan. semuanya ada. Dan totalnya 50 anggota di sana. Luar biasa sekali. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan tema obrolan kita, yaitu ada peran 2P dalam Forum Anak Sumsel untuk membangun kesadaran partisipatif anak-anak. Nah, sebelum kita ke detailnya, kita pengen tahu dulu 2P itu singkatan atau apa nih 2P nih? Jadi 2P itu tuh singkatan, Ada Kak. singkatannya. Iya. Apa tuh? Singkatannya itu adalah pelopor dan juga pelapor. Oh, pelopor dan pelapor. Iya. Kalau pelopornya sebagai penggeraknya itu tadi ya? Iya, sebagai agen perubahan. Agen perubahannya itu. Nah, kalau pelapornya bagaimana tuh? Nah, pelapornya ini yaitu tadi kita sebagai jembatan anak-anak ke pemerintah. Jadi aspirasi-aspirasi dari anak-anak atau ide-ide mereka Kalian itu tampung? kami tampung dan kami yang salurkan menyalurinnya. lagi. Kalian menjadi jembatan untuk menyampaikan inspirasi itu Iya, tadi. benar. Luar biasa sekali ya. Di usia yang masih belia ini tapi udah seserius ini kegiatannya ya. Saya seusia kalian dulu itu masih sering disuruh beli cabai dulu. Beda jauh ya. Oke. Nah, ini mengenai hak anak ya. Ini kita kaitkan juga dengan tema kita di pagi ini. Menurut kalian, versi kalian mungkin, hak anak itu seperti apa tuh yang sebenarnya? Jadi hak anak itu sendiri itu adalah bagian dari hak asasi manusia yang dimana anak itu sendiri kan merupakan generasi penerus bangsa, sehingga hak anaknya tuh harus dijamin, dipenuhi serta dilindungi, baik itu oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan negara sendiri. Oke. Jadi cakupannya luas di sana ya. Ada masyarakat, keluarga, termasuk pemerintah juga di sana ya. Jadi ini yang menjadi hak-hak. Cuma kalau untuk situasi saat ini terkhusus untuk di ruang lingkup kalian, baik itu Raga di kampus dan juga Nisa dan juga Sonia di sekolah, sejauh ini udah merasa nggak hak-hak anak atau yang kalian tahu itu semuanya udah tercapai, atau bahkan masih ada catatan-catatan yang menjadi PR kayak ini butuh disuarakan juga nih melalui forum anak? Iya, benar banget ya. Kalau untuk di lingkungan kita sendiri mungkin sering banget kita lihat bahwa masih ada PR buat kita sendiri ataupun pemerintah untuk lebih peduli lagi terhadap anak-anak ini. Oke, PR-nya di mana nih? Kalau kita bisa sampaikan gitu. Oke, mungkin kalau misalkan dari sekitar kita ya, masih di sekitar sekolah, kita dulu. masih ada sering pembulian, Itu. sering ada
perpeloncoan dan lain-lain itu harus banget diperhatiin. Oh, ya. Karena ini dampaknya luar biasa juga ya, Iya, ke benar. psikis terutama. Mental juga. Mental yang bisa bikin pelajaran menjadi terganggu, proses belajar dan bisa stres juga gitu. Iya. Nah, untuk kalian mungkin sejauh ini pernah menemukan adanya tindakan-tindakan ya mungkin deh kalau yang paling simpel itu atau yang paling sering terjadi yang kita lihat itu kayak pembulian. Adakah kalian menemukan baik itu di kampus atau di sekolah? Itu masih banyak banget Iya, sih. Banyak kalau banget. pembulian Pastinya ada secara sih, verbal Kak. tuh masih banyak Verbal banget itu sih, lebih Kak. banyak Iya. ya. Oke. Nah, kalau tugas dari forum anak adanya tindakan pembulian dan lain sebagainya itu bagaimana tuh untuk menindaklanjutinya? Jadi jadi kami tuh bakal membuat kami mengambil semua informasi yang ada di sekitar lingkungan kita. Terus hasil dari observasi itu akan kami salurkan kepada pemerintah. Aha. Yang kata Kak Raga tadi bahwa kami itu sebagai jembatan antara Oke. pemerintah dan juga anak-anak yang memang hak-haknya tuh belum terpenuhi, sehingga Oke. hak-hak mereka tuh bisa terpenuhi dan tumbuh kembangnya tuh sesuai dengan harkat dan martabatnya. Oke. Gitu. Kalau sejauh ini pernah menyampaikan ke pemerintah terkait dengan ini tadi ada tindakan pembulian, mungkin ada hak-hak anak lainnya juga yang belum belum didapatkan gitu. Oke. Untuk itu sendiri kita ada ini ya, waktunya sendiri. Oh, ada time-nya ya. Kebetulan kalau misalkan untuk per tahunnya itu Forum Anak Nasional ada sebuah rancangan kerja atau program kerja mereka, yaitu Suara Anak Indonesia. Jadi suara anak di seluruh Indonesia ini ditampung, lalu akan disusun Oke. apa kekurangan mereka, apa aspirasi mereka. Jadi itu akan ditampung dan disalurkan ke pemerintah. Oke. Dan ini kan mungkin kalian mengikuti juga ada informasi di sosial media yang kejadian ini di Palembang juga nih beberapa waktu yang lalu. Ini ada siswi SMA yang mohon maaf ini mendapatkan perlakuan dari oknum yang notabene katanya ya ini kita masih melihat perkembangan kasusnya juga ini katanya ini dari oknum ojek gitu yang ya sampai adanya terjadi hal-hal asusila yang dilakukan. Nah, bagaimana dengan hal ini? Kalian sebagai Forum Anak Sumsel, adakah kayak suatu rencana untuk menemui korban atau bahkan menyampaikan kejadian ini kepada itu tadi kayak kalian kan sebagai jembatannya, pelapornya atau gitu. Sejauh ini bagaimana? Untuk itu sendiri kita di sini ada batasannya juga. Oh, ada batasan, ada Iya, porsinya ya. Ada porsinya juga. Tidak semua tindak kekerasan atau yang melanggar hak anak bisa kami atasi. Gitu. Oke. Di sini kami sebagai wadah partisipasi. Oh, partisipasinya Iya, saja. benar banget. Aha. Jadi untuk hal seperti itu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada divisinya juga untuk melakukan hal itu. Dan kalian punya link ke sana? Bisa. Bisa ya. Jadi kami akan melaporkan. Jadi setelah disampaikan nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait. Sejauh ini sih kayaknya sudah mulai ada usutan dari kepolisian juga mengenai kasus itu dan mudah-mudahan kita berdoa jangan sampai terjadi lagi ya karena ini sangat memprihatinkan sekali. Nah ini kalau kita kembali lagi ke tema nih mengenai kesadaran partisipatif anak-anak. Kesadaran seperti apa menurut kalian di usia kalian ini sebagai penerus bangsa supaya partisipatif anak-anak ini bisa dijalankan gitu? Oke, mungkin dari Sonia mungkin yang pengen jawab. Kesadaran partisipatif Iya. tadi Kak. Gimana ya ngomongnya tuh? Mungkin partisipasinya tuh lebih aktif, Iya, kooperatif benar. juga dengan hal-hal lingkungan sekitar Benar, gitu ya. lebih peduli terhadap Lebih peduli. lingkungan gitu. Nah, ini menarik juga kalau peduli terhadap lingkungan karena kan di Palembang sering ada banjir. Hujan dikit banjir, hujan dikit banjir, untung ada iwak betok di situ ya. Kita pengen tahu bagaimana menurut kalian peran aktif atau partisipatif anak-anak itu terhadap lingkungan. Tadi kan disinggung dikit oleh Nisa, bagaimana tuh?
Siapa pengen jawab? Oke, Silakan. untuk itu sendiri, jadi kalau misalkan secara infrastruktur ya, Infrastrukturnya dulu. Infrastruktur Sama seperti saya, kayak ada yang ganjel ini. itu kita akan melapor ke pihak terkait. Oke. Jadi Forum Anak mempunyai link atau bisa dikatakan Aksesnya ya. aksesnya. Ada aksesnya di Channelnya sana. gitu. Jadi kita dikasih kesempatan untuk ikut dalam kegiatan RKPD. Oh, apa tuh kegiatan RKPD itu? Maaf, Ada saya singkatannya ya? lupa ya singkatannya. RKPD, R-nya itu mungkin apa tuh? Jadi RKPD itu sendiri itu adalah forum konsultasi publik kayak Oke. gitu. Jadi kayak musyawarah Iya, Kayak dengan ada. pemerintah. sama-sama kayak musrembang lah. Iya, mirip musrembang Rancangan gitu. pemerintah. Jadi kayak audiensi gitu Iya, ya, benar. antara kalian terhadap pemerintah. Jadi di sana akan disampaikan apa yang saat itu terjadi, termasuk dengan kepedulian terhadap lingkungan itu Iya, supaya benar. tidak ada terjadi banjir lagi. Nah, cuma kalau diaplikasikan di lingkungan sekolah, baik itu kampus, sejauh ini bagaimana? Terhadap lingkungannya dulu, masih nggak banyak teman-teman yang buang sampah sembarangan? Bagaimana tuh? Kalau di lingkungan Nailah sendiri itu teman-teman yang buang sampah sembarangan tuh udah jarang, soalnya kan mereka udah sadar terhadap lingkungan. Kalau misalnya buang sampah sembarangan bakal terjadi hal-hal negatif Ada kayak dampaknya banjir. ya. Iya benar, ada dampaknya. Oke. Jadi mereka udah sadar kayak gitu. Nah, ini kesadaran di sekolah itu yang disampaikan oleh Nisa tadi, apakah ini juga ada peran aktif dari pihak sekolah mengenai sampah tadi? Tentunya ada peran aktif dari Salah pihak satunya. sekolah. Iya, salah satunya. Biasanya kan kalau saya ingat, saya pernah sekolah juga dulu walaupun udah lama ya. Sekolah dulu tuh kalau kita masuk gerbang itu harus bawa sampah. Dari masuk gerbang sekolah itu harus ada sampah yang kita bawa, itu wajib. Nah, kalau untuk saat ini di kampus atau di sekolah kalian, metode yang dilakukan untuk sampah ini bagaimana tuh? Kesadarannya masing-masing, jangan buang sampah, atau memang ada penerapan khusus dari guru gitu? Biasanya juga ada penerapan khusus gitu Kak, kayak Bagaimana? proker dari program sekolah yaitu Go Green salah satunya. Setiap hari atau ada momennya saja tuh? Ada momennya, biasanya setiap di akhir semester gitu. Oke, jadi memang itu dikhususkan di sana ya. Iya. Tapi walaupun tidak berkesinambungan setiap hari, tapi alhamdulillah sekolah dan kampus bersih ya di situ ya. Luar biasa sekali. Nah, ini kita pengen tahu juga sejauh ini, menurut kalian yang sudah tergabung di Forum Anak Sumsel, ketika ada yang pengen bergabung nih, untuk bergabung menjadi bagian dari Forum Anak Sumsel, syarat apa yang harus dipenuhi? Apakah dia harus pelajar? Apakah dia cukup dengan usia yang masih dikategorikan sebagai anak? Atau bagaimana? Yang pertama tentunya Maksimal karena usianya. namanya forum anak, jadi anggotanya itu harus anak-anak. Oh, saya nggak bisa lagi ya ini ya. Oh, jadi harus anak-anak. Iya, Itu usianya dari usianya berapa itu ke berapa? Di bawah 18 tahun. Oh, di bawah 18 tahun. Jadi artinya kalian masih di bawah 18 semua ya? Iya. Iya. Masih Kalau muda-muda aku semua. udah gak 18 Ah. tahun lagi. Masih bisa? Sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator bisa. Oh, gitu. Jadi kalau usianya sudah tidak 18 dikategorikan 18 tadi, makanya dijadikan fasilitator. Iya. Iya. Fasilitator ini mencakup apa nih tugas-tugasnya? Fasilitator lebih ke mengarahkan ya, mengarahkan anggota-anggota sendiri itu untuk misal buat program kerja itu gimana. Oke. Jadi fasilitator sudah mempunyai pengalaman sebelumnya di Formana. Oke, baik. Nah, ini sejauh ini mengenai program juga tadi kan disinggung sedikit oleh Raga. Program yang akan dilakukan untuk 2024 ini, apakah sudah ada catatan? Oh, sudah Sudah ada tentu. tentunya. Apa aja tuh salah satunya? Jadi dalam waktu dekat ini Forum Anak Sumatera Selatan akan mengadakan Sapa Anak. Sapa Anak. Oh, Sapana. Apa tuh Iya. program apa tuh? Jadi Sapa Anak ini tuh merupakan salah satu program dari Forum Anak Sumatera Selatan. Itu mengambil peran dari 2P tadi sebagai pelopor dan juga pelapor. Jadi Sapa Anak ini nih bakal berkunjung atau observasi ke suatu tempat yang memang itu membutuhkan untuk dilihat ya, diobservasi kayak gitu. Jadi kami di sana bakal mungkin ngewawancari anak-anak dan juga bermain bersama Oke. kayak gitu. Dan hasil observasinya tadi itu bakal kami sampaikan kepada pemerintah. Nah, itu sebagai
peran forum anak sebagai 2P. 2P-nya tadi ya, supaya bisa sejalan gitu. Nah ini untuk targetnya, tadi kan bercerita mewawancarai anak-anak, targetnya apakah sekolah-sekolah, apakah anak-anak yang ada di masyarakat, atau bagaimana tuh? Targetnya sih lebih ke anak-anak di lingkungan masyarakat kayak gitu. Oh di lingkungan iya. masyarakat, termasuk panti asuhan? Iya. Bisa juga di situ ya. Jadi itu salah satu program unggulan. Selain itu ada program apa lagi yang bakal dilakukan? Untuk program selanjutnya itu mungkin hampir-hampir sama ya, tapi ini akan rutin dilakukan, yaitu Aku Kamu Bercerita. Jadi kalau Aku Kamu Bercerita ini lebih ke panti asuhan, itu rumah kreatif, dan seperti sekolah-sekolah kreatif gitu ya. Ini kita akan mengajak mereka bermain tentang gimana caranya lebih ke literasi. Iya, kayak literasi. gitu. Oh, Ngajak literasi. mereka buat literasi. Nah kalau dari Sonia nih mungkin sejauh bergabung di komunitas atau di forum anak Sumsel ini, dari Sonia pribadi, serunya tuh di mana tuh setelah Serunya bergabung? tuh ketika kita kayak tadi ngelakuin program kerja, itu kita bisa ketemu kan Kak sama anak-anak yang di tempat kita kunjungi itu, kita bisa berbagi cerita sama mereka. Terus serunya itu juga ketika Hari Anak Kak. Nah di situ kan kita dari forum anak Sumsel seluruhnya itu bergabung gitu dalam satu tempat. Jadi di situ kita bisa dapet teman, pokoknya dapet relasi baru, menambah banyak baru. ini ya, pergaulan kita juga menjadi lebih berkembang gitu. Nah selain itu kalau di kesadaran anak nih, kita pengen menyoroti lagi. Ini terkait dengan belajar. Kesadaran seperti apa, atau ini memang sudah menjadi tugas kita baik itu sebagai mahasiswa ataupun juga kalian sebagai pelajar, kesadarannya tuh yang harus kita tanamkan sebagai generasi penerus bagaimana tuh yang benar? Masing-masing mungkin, karena ini kan menyangkut dengan cara kalian gitu sebagai pelajar atau mahasiswa. Oke, mungkin untuk kesadaran dari diri sendiri, kalau di lingkungan aku yang udah dewasa ya, remaja ke dewasa, itu pola pikirnya udah kebentuk gitu. Jadi tidak perlu lagi kayak kita harus membuat sebuah aturan atau harus dibilangin gitu. Itu untuk seusiaku itu rasanya tidak perlu lagi. Dan itu tadi forum anak sebagai pelopor. Jadi secara tidak sadar kita sebagai agen perubahan. Iya, sebagai agen perubahan. Misal contoh nih, kita lagi bersih-bersih sampah. Kemudian nggak mungkin dong ada orang yang tiba-tiba buang sampah di depan kita. Itu jadi etikanya ya. Iya, jadi secara kesadaran sendiri kita sudah mempelopori. Jadi itulah forum anak. Jadi kita yang bergerak ini akan menjadi contoh gitu ya. Jadi contoh. Menginspirasi untuk teman-teman lainnya juga. Baik. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Mancu Bice dulur-dulur, ini makin seru untuk obrolan kita di pagi ini di obrolan komunitas bersama Nisa, Sonia dan juga Raga. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Tapi sebelumnya kita akan menyimak beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Jenderal, musuh makin mendekat. Ayo, maju terus. Wah, kakak sama adik lagi main apa? Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia. Ampun para pejuang. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar. Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air. Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh kan, Ma? Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini. Loh, kok dilepas? Kan kita cinta perdamaian. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast,
berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Iya baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM, perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kami sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah monitor siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga yang sudah nangkring juga ya di channel YouTube Perempat Palembang. Karena selain di radio, Anda juga tentunya bisa menikmati program kami di obrolan komunitas pagi ini. Untuk bisa menonton langsung di channel YouTube Perempat Palembang ya. Kita masih bersama dengan Nisa, Sonia dan juga Raga, yaitu teman-teman dari Forum Anak Sumatera Selatan ya. Ini menarik sekali mengenai 2P tadi yang sudah sedikit kita bahas ya, mengenai pelopor dan juga pelapor gitu ya. Nah ini mengenai apa namanya itu anak lagi nih atau generasi penerus. Menurut kalian banyak kan kalau di sekolah itu ada yang bawa motor atau bahkan sampai ada yang bawa mobil. Tapi ini usianya masih belum sesuai dengan ketetapan juga dari pemerintah, di mana 17 tahun ke atas itu baru boleh bawa kendaraan karena harus ada punya SIM, ada KTP. Nah, untuk di Forum Anak Sumsel ada nggak kayak sosialisasi yang dilakukan terkait dengan itu tadi? Tentunya ada. Ada ya. Waktu itu pernah datang ke sekolah untuk sosialisasi, yaitu dengan pihak terkait dengan kepolisian dan juga pihak sekolahnya juga. Itu di situ melakukan sosialisasi tentang berkendara. Jadi harus kendaraannya harus bagaimana, umurnya kalau belum cukup, kalau bisa jangan dulu. Ya, kemudian ya lebih ke kalau mengedukasi, mengedukasi juga gitu ya. Karena termasuk kita itu ada program pemerintah itu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadi menjadi tugas kita semua ya. Termasuk kita juga untuk kalian yang masih usianya masih belum cukup atau belum 17 tahun, karena memang ya itu tadi ya banyak pertimbangan juga mungkin demi keselamatan, demi keamanan juga. Nah, kalau kalian bertiga bagaimana, ke sekolah, ke kampus, bawa kendaraan? Tapi kalau Raga kayaknya udah 18 tahun ya, udah bisa. Nah kalau Nisa sama Sonia bagaimana tuh? Kalau aku sendiri sih biasanya ini pakai ojek online. Oh, pakai ojek online. Jadi nggak bawa kendaraan sendiri ya? Karena memang itu tadi, kayak memang Sonia ini orangnya ini ya mengikuti aturan gitu. Sebenarnya motor di rumah tuh ada 10 kata Sonia ya. Cuma ya udah lemak banget mawaknya itu. Nah kalau Nisa bagaimana tuh? Kalau aku sendiri itu biasanya diantar jemput. Kalau misalnya nggak diantar jemput juga naik ojek online sama kayak Sonia. Oke, jadi kalian luar biasa sudah dengan ini ya, dengan jalannya gitu ya. Tidak membawa kendaraan ke sekolah atau ke kampus. Tapi kalau untuk Raga nggak apa-apa deh. Punya SIM udah? Udah punya SIM, alhamdulillah ya. Nah ini mengenai lagi di usia kalian kan, lagi hangat-hangatnya kayak nongki-nongki, kumpul dengan teman kesini ke situ. Itu sih menurut dari pandangan kalian sah-sah saja kah dilakukan? Ini boleh tapi tetap dengan batasan yang dipantau oleh orang tua, atau enggak sama sekali, lebih baik ya udah hal-hal positif dulu aja deh gitu? Kalau misalnya menurut Naila sendiri itu boleh dilakukan tapi tahu batasan. Tahu batas. Iya, jadi kayak misalnya
kita harus sudah ada di rumah misalnya sebelum maghrib nih kayak gitu. Jadi kan orang tua juga nggak khawatir dan kita juga harus selalu tahu tempat kita nih mau perginya kemana kayak gitu. Jadi kasih laporan dulu ke orang tua ya. Jangan sampai sekolah tahu-tahu kemana gitu ya. Karena banyak juga gitu. Bagaimana? Kita juga forum anak santai ya, sering Sering apa namanya? rapat, kumpul-kumpul juga. Ada kumpul-kumpulnya juga. Jadi masih ada keseruannya juga di situ ya. Dan ini selain kegiatan yang tadi dilakukan, Raga kan tadi juga ada nyebutin kayak ada kumpul-kumpulnya juga. Bagaimana tuh kegiatannya? Kayak mungkin hari ini kumpul ke tempat Naila, besok ke tempat Sonia, atau besoknya lagi ke tempat Raga, atau kumpul kalian itu memang ada jadwalnya gitu? Untuk jadwalnya itu nggak ada. Jadi kami biasanya kumpul itu dikasih info H-2 sebelum acara kayak gitu. Jadi kami kumpul itu bukan buat ngobrol-ngobrol biasa, tapi kayak kami ngebahas rapat, ngebahas proker kayak gitu. Dan juga ada rapat rutin yang biasa dilaksanakan di kesekretariatan forum anak. Ini sekretariat di mana tuh lokasinya? Karena kita di bawah pemerintahan, jadi kita difasilitasi. Iya, jadi di dinas PPPA itu kita difasilitasi ke sekretariatan. Di daerah ini ya mungkin. Di Deket. samping kantor gubernur. Oh di situ, jadi tengah kota ya. Dan kalau dari kalian juga, ini menyangkut kesadaran anak juga nih. Tadi kan kalau kesadaran sebagai pelajar, kalau kesadaran terhadap pergaulan, nah ini juga rentan sekali ya. Karena ini tugas berat juga, baik itu menjadi tugas orang tua, tugas guru atau dosen, termasuk tugas pribadi kita masing-masing. Menurut kalian batasan atau kesadaran yang harus kita tanamkan sebagai generasi penerus mengenai pergaulan, bagaimana tuh kalian memilih dan juga memilah? Sebenarnya bukan memilih teman dari segi apanya ya, cuma lebih kayak pengaruh negatifnya aja gitu, bagaimana? Pastinya kita harus ngebatasin diri ya Kak. Bukan seperti yang Kakak bilang tadi, bukan memilih-milih teman, tapi kita memilih batasan untuk diri kita supaya ya kita aman Kak di dalam pergaulan gitu, enggak terpengaruh gitu, enggak menyimpang juga gitu kan. Karena usia kalian ini rentan sekali gitu ya, mudah terpengaruh, labil sekali, termasuk saya labil juga ya. Tapi udah masanya udah lewat jauh. Nah ini untuk di bulan puasa, ada nggak program khusus dari Forum Anak Sumsel yang akan dilakukan? Tentunya ada dong. Jadi Apa tuh? Forum Anak Sumatera Selatan akan mengadakan program kerja namanya itu Rehat. Rehat itu kepanjangan dari Ramadan Sehat. Oh bukan rehat istirahat, bukan ya? Bukan. Ramadan Sehat, bagaimana itu kegiatannya? Jadi Ramadan Sehat itu merupakan program kerja yang dimana anggota Forum Anak itu bakalan berbagi kayak gitu ke masyarakat di lingkungan sekitar. Contohnya kayak bagi-bagi takjil. Takjilnya itu juga harus yang sehat tentunya, sesuai dengan judulnya tadi, Ramadan Sehat kayak gitu. Ini yang menyiapkan takjil kalian semua kah atau ada sponsor gitu? Untuk sponsor ada, dan ada, juga kalau untuk di beberapa kegiatan itu kita juga difasilitasi untuk pendanaan. Enak sekali ya. Iya. Dari ini tadi, dari dinas PPA tadi itu ya. Nah sejauh ini mengenai Ramadan ini bagaimana juga nih mengatur gitu untuk kalian sebagai pelajar, untuk kalian sebagai mahasiswa supaya ibadahnya tetap berjalan, jangan sampai ini karena sekolah, karena ngampus yang menjadi alasan kayaknya haus, nggak bisa nahan puasa gitu. Bokel ya. Bokel, ini istilah bokel nih. Bokel kan lagi happening sekali nih. Bagaimana menurut kalian? Gimana Sonia? Sonia mungkin. Ini ya. harus bisa bagi waktu. Harus bagi waktu. Harus tahu kapasitas diri kita tuh gimana. Jangan dipaksain banget kayak gitu sih. Kalau memang hari berdengkang ngapain juga kan? Nggak sama tuh rumah kaki aus lagi minum. Nah ini mengenai lagi nih untuk kalian sebagai Forum Anak Sumatera Selatan, ada nggak selama kalian dengan kegiatan apa tadi yang disampaikan kayak sharing gitu ya terhadap kalian sesama anggota atau anak-anak lain yang ada di masyarakat, yang paling menyentuh mungkin ceritanya, ada nggak sejauh ini kayak waduh sedih sekali ya? Iya, Apa? kemarin yang pas
akhir Desember itu ada Hari Ibu kan Kak. Oh iya ada. Nah jadi kita ngebuat program itu namanya Aku Sayang Ibu, di mana itu anak-anak SD kita kumpulin di suatu tempat. Di situ kita ngajakin mereka untuk ngebuat bunga gitu Kak. Nah di acara itu juga mereka ngajakin ibu mereka masing-masing. Jadi setelah mereka selesai membuat bunga tadi, itu mereka kasih ke ibu mereka masing-masing. Nah, dengan mengungkapkan kata-kata gitu ya. Yang paling gitu. menyentuhnya itu mereka ngebuat puisi gitu Kak. Buat ibu mereka. Soalnya kalau kita sudah ngomongin soal ibu tuh pasti langsung melo ya. Karena ya itu segala sesuatunya itu berawal dari ibu. Nah, ini mumpung kita menyenggol soal ibu, mungkin ada ibu kalian juga yang lagi nonton. Sebagai anak nih, ungkapan terima kasih seperti apa yang ingin disampaikan sehingga kalian tuh bangga menjadi anak dari orang tua, terkhusus ibu dan ayah di rumah, sehingga bikin Raga, Sonia dan juga Naila bisa ngomong. Bukan bisa ngomong sih, maksudnya tuh bisa melakukan hal-hal positif yang memang sudah menjadi harapan mereka, termasuk hadirnya di RRI untuk hari ini untuk ngobrol sama kita sama-sama. Bagaimana? Silakan diungkapkan. Agak melo. Jadi ya. agak melo ya. Siapa dulu tuh? Boleh Kak Raga dulu. Bagaimana untuk ibu? Untuk ibu dan ayah. Ayah, dua-duanya penting ya. Dua-duanya penting ya. Mungkin terima kasih ya sejauh ini semua mungkin hak-hakku terpenuhi. Wah itu. Jadi alhamdulillah aku bisa kayak sekarang. Bisa kuliah. Bisa punya motor juga gitu ya. Punya SIM juga. Pokoknya terima kasih lah kalau misalkan mungkin aku masih sering nakal. Dimaafkan. Nah kalau cita-cita Raga untuk orang tua dulu nih apa? Untuk orang tua ya. Sesimpel kalau misalkan aku sebenarnya orang tuaku masih kerja ya. Dua-duanya ya. Iya. Jadi mauku tuh sebenarnya aku aja nanti yang kerja. Mereka rehat gitu di kampung gitu. Jadi kayak ada tertanam dalam jiwa Raga tuh pengen balas dendam dalam dan arti saat ini aku udah disayang luar biasa, udah difasilitasi. Nanti aku kepengen suatu saat mereka yang istirahat, saya yang memenuhi kebutuhan mereka gitu. Bener. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah kalau dari Sonia dulu, apa ungkapan untuk ibunya? Buat ibu sama ayah juga. Sama ayah juga, jangan kita lupain ayah ya. Bagaimana tuh? Pokoknya makasih udah selalu ngasih kepercayaan untuk apapun yang akan Sonia lakukan ke depannya, apapun yang Sonia hadapi, mereka selalu percaya kalau Sonia itu bisa gitu Kak. Bisa karena memang ada kepercayaan yang ditanamkan oleh kedua orang tua ke Sonia. Nah, cara Sonia untuk mewujudkan kepercayaan itu supaya bisa dipegang gitu, bagaimana tuh? Yang pastinya ya selalu Taat ngedengerin ya. omongan mereka, nggak ngebantah. Belajar ya, memang belajar gitu ya, sesuai dengan porsinya sebagai pelajar gitu. Nah kalau Naila, bagaimana ungkapannya untuk ibunya gitu? Buat mama sama papa, makasih banyak sejauh ini udah ngedidik, ngebimbing Naila sampai bisa sekarang udah bisa dari awalnya Naila tuh nggak tahu apa-apa, dari bener-bener yang kayak semuanya tuh buta kayak gitu bisa dibilang, sampai sekarang Naila tuh udah bisa melek ngelihat dunia tuh kayak wah makasih banyak banget sejauh ini udah ngebimbing Naila, ngedidik Naila, dan bener kata Kak Raga tadi semua hak-hak Naila tuh terpenuhi luar biasa. dijamin dan dilindungi. Jadi kalian bertiga ini termasuk anak-anak yang beruntung juga ya, mendapatkan kasih sayang yang utuh, baik itu dari ibu dan juga ayah, termasuk dengan fasilitas sebagai pelajar dan juga mahasiswa. Nah ini ketika kita menyoroti anak-anak yang kurang beruntung, mungkin kalian pernah dong lewat lampu merah ataupun juga di tempat keramaian, sering kita temukan banyak sekali anak-anak yang memang notabene usianya itu seharusnya ada di sekolah, tapi mereka ada yang ngamen, ada yang
ngemis juga ngomong ya bagaimana. Dan juga tentunya ini menyentuh juga untuk kita yang melihat. Bagaimana menurut kalian sebagai anak-anak juga nih mungkin? Oke, ini salah satu kasus yang tadi sempat Raga bilang itu ini harus diperhatikan gitu. Oke. Baik dari kita ataupun masyarakat maupun pemerintah gitu. Jadi ini mungkin sering banget kita lihat di lampu merah ya. Itu ada yang ngamen, ada yang jadi badut, manusia silver. Ini sebenarnya kalau untuk kapasitas forum anak sangat susah untuk memberantas kalau misalkan itu. Untuk dihilangkan itu sangat susah. Cuman untuk kita sebagai forum anak tadi, ini kita salah satunya bisa kasih solusi dan saran kepada pemerintah sih. Jadi disinilah forum anak sebagai pelapor. Nah, jadi kita melaporkan bahwa kita melakukan observasi dulu tentunya seperti tadi kegiatan Sapa salah satunya. Nah, itu kita di situ sebagai pelapor. Jadi kita melapori kasus yang ada di daerah atau masyarakat yang nantinya kita akan jembatani atau salurkan ke pemerintah. Oke, luar biasa sekali ini merupakan tindakan mulia sekali juga ya. Dan tentunya juga memang kalau di Kota Palembang kita nggak usah jauh-jauh ya, di sekitar kota kita banyak sekali anak-anak yang memang kurang beruntung, yang memang tidak tidak sesuai dengan kategori usianya yang sudah mengemban banyak tanggung jawab. Apakah kalian pernah interaksi langsung nih dengan anak-anak yang ditemukan di jalan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Raga juga ya, kayak ada yang ngemis, ada yang jadi pengamen juga. Pernah interaksi langsung gitu? Tentunya udah. Udah ya? Iya, udah. Kita punya program kerja ya itu tadi kayak AKB, itu kita juga seringkali wawancara ke anak-anak jalanan. Gimana keseharian mereka dan apa penyebab mereka jadi seperti itu. Jadi seringkali ada yang memang dari kondisi ekonomi mereka dan juga nggak sedikit juga yang bilang bahwa mereka ini disuruh. Nah, jadi ini batasan kapasitas kami. Jadi kalau misalkan nanti kami berantas, oh siapa nih yang kemarin gini-gini, nanti yang si penyuruhnya ini bakalan nyari kami dong. Nah, itu yang jadi batasan kami. Karena mengingat ada ininya juga ya, ada kayak mucikari kalau. Karena kan dulu juga pernah ada yang viral kan, yang ada di daerah Sudirman Palembang, yang sampai direkam, dan itu ternyata usut punya usut, memang benar kata Raga tadi ada yang menyuruh gitu. Dan mudah-mudahan kita berdoa mereka yang kurang beruntung di luar sana bisa segera untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan mengenai kebahagiaan anak itu, kalau menurut versi kalian masing-masing, ini bagaimana kebahagiaan anak itu? Jadi kebahagiaan itu sesimpel kita tuh bisa berkomunikasi sama teman-teman kita, bisa bermain kayak gitu. Jadi kayak kalau kita udah main tuh pasti seneng kan, bahagia rasanya. Gitu. Nah kalau Sonia, bahagia versi Sonia sebagai anak nih bagaimana tuh? Mungkin terpenuhinya hak-hak anak Kak, dimana kita bisa ngedapet pendidikan, bertemu, berinteraksi dengan teman-teman seusia kita, yang gitu-gitu Kak. Nah kalau Raga versi bahagia sebagai seorang anak tuh bagaimana tuh? Bahagia sebagai seorang anak mungkin ya benar kata Sonia tadi, hak-haknya terpenuhi ya. Lebih ke kalau misalkan kita main ketemu temen aja itu udah pasti udah bahagia, senang. Jadi ada waktu main, ada waktu untuk belajar juga gitu ya. Kalian pernah mengenal istilah broken home? Yep. Pernah ya gitu. Pernah ada mendengar cerita juga dari teman yang waduh sedih sekali ya kalau broken home yang dialami gitu. Pernah ada gitu situ. Kebetulan kita di Instagram waktu itu pernah membuka forum diskusi ya, buat mereka buat cerita ataupun sharing, berbagi ide atau pengalaman. Jadi di situ ada juga yang cerita tentang keluarga. Ada keluarga di situ ya. Jadi memang ini apa ya kayak semacam keprihatinan kita juga ya. Karena dari apa yang dilakukan oleh orang tua itu imbasnya terhadap kita sebagai anak juga. Tapi mudah-mudahan nanti kita yakin untuk
anak-anak di luar sana tetap semangat ya. Ya. Yang memang notabene mungkin dari keluarga broken home ataupun juga yang memang berjuang di usianya yang memang masih belia gitu. Dan tentunya juga mudah-mudahan dengan adanya Forum Anak Sumsel ini akan semakin menambah warna dan juga semakin menjadi wadah lah ya untuk anak-anak yang ada di manapun berada untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan semua ceritanya gitu, sehingga ini tidak akan menjadi beban untuk dirinya sendiri gitu. Oke, dan karena waktu kita sudah habis, mungkin sebagai penutup baik itu dari Raga, Naila dan juga Sonia, apa yang pengen disampaikan baik itu dari dinas apa tadi? Dinas apa tadi? Dinas Pemberdayaan Perempuan Dinas dan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak. dan juga Perlindungan Anak atas ucapan terima kasihnya, atau ada yang ingin disampaikan dari sisi lain sebelum kita tutup? Oke, Mhm. dari Raga itu terima kasih banget Ya. kepada RRI Pro 4 udah mengundang kita ya. Jadi di sini juga mungkin kita bisa menjadi salah satu pelopor. Sebagai agen perubahan. Sebagai agen perubahan Iya. kita sharing-sharing ini Iya. mungkin Mhm. ada teman-teman sana di luar dengar, oh jadi hatinya tuh terenyuh Terinspirasi terinspirasi. juga. Kayak termotivasi lagi untuk semangat gitu ya. Iya. Dan Oke. juga ini mungkin pengalaman Pertama. pertama kami Mhm. untuk Ada di media ada gitu. di media radio gini. Jujur ini mungkin salah satu impian ya. Keren banget soalnya. Nanti kalau ada kegiatan lain boleh main ke sini lagi, kita sharing lagi di sini ya. Karena kita memang menjadi tempat juga sih untuk teman-teman komunitas atau forum-forum yang ada di Palembang atau Sumsel menyampaikan banyak hal mengenai apa yang dilakukan. Nah, kalau dari Naila dan juga Sonia, apa nih yang ingin disampaikan sebagai penutup? Ya, pastinya makasih buat RRI Pro 4 yang udah memberikan kesempatan buat kami di sini menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dari Naila? Dan Naila juga Oke. mungkin. Dari Naila juga mengucapin terima kasih banyak buat RRI Pro 4 udah ngundang kami bertiga di sini untuk menyuarakan dan juga sebagai pelopor dalam memenuhi hak-hak anak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tentunya. Dan Oke. Forum Anak Sumatera Selatan juga ngucapin makasih banyak buat RRI Pro juga karena udah mengundang kami sebagai narasumber di salah satu program acara unggulannya. Oke, luar biasa. Dan perwakilan mungkin untuk pemerintah, harapannya apa dengan adanya Forum Anak Sumsel ini? Terkhusus untuk dinas apa tadi? Dinas Lupa terus Pemberdayaan saya. Perempuan dan Perlindungan Anak. Bagaimana tuh? Mungkin perwakilannya dari Raga. Apa tuh? Oke, dari dinas sendiri mungkin kemarin saya sempat teleponan sama pembina kami. Katanya titip salam aja buat Mas Ilham juga. Oh iya, terima kasih. Siapa nama bapaknya tuh? Ibu. Oh, Ibu. Jadi terima kasih udah mengundang juga dan kalau bisa nanti sering lah main ke sini. Oh, boleh. Nanti kita tinggal kontak ya. Misal Iya. Forum Anak Sumsel ada kegiatan apa gitu yang pengen kita share, boleh di sini. Kita bisa kontak-kontakan di WA ya. Oke, ada lagi tambahan? Cukup? Udah cukup. Oke, kalau memang sudah cukup karena waktu kita juga sudah habis, kita harus berpisah. Dan sekali lagi terima kasih untuk Naila, terima kasih juga untuk Sonia, dan juga terima kasih untuk Raga. Mudah-mudahan sukses selalu ya, dan juga tetap menjadi anak-anak hebat, anak-anak penerus bangsa dan juga harapan orang tua. Dan pokoknya kita yakin kalian bertiga akan menjadi sesuatu yang membanggakan, baik itu untuk ibu dan juga orang tuanya ya. Oke, dulur-dulur Manca Bica dimanapun berada, karena waktu kita sudah habis, sudah 57 menit melangkah dari jam 9 pagi. Kulo Ilham yang bertugas untuk di pagi ini juga sekaligus akan menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi. Selamat menjalankan aktivitasan, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Seperti pepatah mengatakan, ngunyah sampan dengan pengayom. Thank you.